pergumulan kita, karena Dia adalah penolong yang setia, penolong yang ajaib, hanyalah Tuhan Yesus saja. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, terima kasih.
sudah memberi telinga bagi setiap kami murid-murid-Mu untuk dapat mendengar kebenaran akan sabda-Mu. Dan Engkau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan, dan biarlah hanya nama-Mu yang dimuliakan. Terima kasih Bapa di surga, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita mau belajar bahwa kasih karunia bisa membuat kita bebas dari hidup tercemar. Kita mau belajar dari jemaat di Sardis. Di dalam Wahyu 3 ayat 1b dikatakan, "Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati." Kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa keadaan jemaat di Sardis pada waktu itu, mayoritas mereka hidup untuk dunia dan melupakan Tuhan, sehingga roh dan jiwa mereka mati, hidup mereka tercemar. Kalaupun mereka berpikir tentang Tuhan, mereka hanya berpikir sepintas lalu saja. Mereka tidak pernah mau menanggapi panggilan Tuhan secara serius. Mereka tidak siap untuk hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Mereka lebih memilih untuk mengatur hidup mereka sendiri. Oleh karena itu Tuhan berkata, "Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati." Wahyu 3 ayat 1b. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih karena mereka adalah layak untuk itu. Wahyu 3 ayat 4. Di sini kita melihat bahwa masih ada orang-orang yang taat kepada Tuhan. Walau jumlahnya hanya beberapa. Mereka hidup dalam kasih karunia Tuhan. Oleh karena itu, Tuhan katakan sebagai orang-orang yang tidak mencemarkan pakaiannya dan berjalan bersama Tuhan dalam pakaian putih. Bagaimana dengan kita? Adakah kita termasuk golongan yang mana? Adakah kita termasuk golongan orang yang sekadarnya berpikir tentang Tuhan? Atau kita termasuk orang-orang yang setia dan taat kepada Tuhan? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita sejenak merenungkan bagaimana kehidupan kita saat ini. Adakah kita serius tunduk dan taat kepada Tuhan? Ataukah hari-hari ini kita lebih memilih menentukan jalan hidup kita sendiri di luar firman Tuhan, di luar kehendak Tuhan? Kalau firman Tuhan itu bisa kita lakukan, tetapi jika belum dapat kita lakukan, maka kita katakan, "Saya akan berjalan menurut langkah saya sendiri." Pilihan ada di tangan kita. Jika kita hidup di dalam kasih karunia Tuhan, maka kita baca Wahyu 3 ayat 2, "Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati, sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku." Ayat ini mengatakan, jika kita hidup di luar Kristus, maka apapun juga yang kita lakukan tidak tertuju kepada Tuhan. Itu menyatakan bahwa apa yang kita lakukan hanya sebuah kesia-siaan dan tidak sempurna di hadapan Tuhan. Di dalam Kolose 3 ayat 23 berkata, "Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia." Karena itu firman Tuhan berkata, "Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati." Artinya kita harus membangun kembali apa yang ada pada kita dan kita tujukan untuk Tuhan,
bukan untuk diri sendiri atau yang lain. Karena sekecil apapun yang kita tanam dalam Tuhan akan bertumbuh dan berbuah, sebab Tuhan sumber kehidupan kita. Oleh karena itu Tuhan rindu dari setiap kita untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Dan inilah janji Tuhan kepada kita, Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jika kita mencari Tuhan dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan. Artinya semua itu akan bertumbuh dan berbuah. Dan yang kedua, firman Tuhan berkata, karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak akan tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Bertobat dan kembali kepada Tuhan, itu yang Tuhan rindukan. Bukankah Tuhan sudah mengatakannya? Turutilah itu dan bertobatlah, kembalilah ke jalan Tuhan. Jangan sampai Tuhan datang seperti pencuri saat kita tidak berjaga-jaga dan lengah. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita masuk di dalam kasih karunia Tuhan. Kita mau ambil keputusan bahwa kita akan hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Karena melalui kasih karunia Allah, kita akan dibebaskan dari hidup tercemar. Kita hidup dalam standar kerajaan Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, pagi hari ini kami menghampiri hadirat-Mu yang kudus. Mari Tuhan, Kau tilik hidup kami. Kau nyatakan hidup kami. Adakah hidup kami ini seturut dengan kehendak-Mu? Ataukah hari-hari ini kami telah lengah, kami mengambil jalan kami sendiri? Mari Tuhan, Engkau Allah yang Maha Tahu. Engkau melihat segala perbuatan kami. Oleh karena itu Tuhan, jikalau saat ini kami berada di luar jalan-Mu, kembalikanlah kami. Kembalikan kami kepada jalan kebenaran dan kehidupan, karena kami tahu hidup di dalam kasih karunia-Mu Tuhan akan membebaskan kami daripada hidup tercemar. Di dalam kasih karunia-Mu, Engkau membebaskan kami hidup untuk kepentingan diri kami sendiri. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya melalui perenungan pagi hari ini, melalui kuasa Roh Kudus-Mu, Engkau akan memberkati setiap kami yang mendengarkan firman-Mu pagi hari ini, untuk kami mengambil keputusan, untuk kami boleh mengambil sikap hidup untuk Tuhan, hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.